Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna hadha minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Bil khusus kita senantiasa bersyukur atas nikmat sehat wal afiyah, ni'mal hidayah wa taufiq serta ni'mal Islam wal iman. Ya Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, Allah berikan kita keistiqomahan bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaAllah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain ila an qala wa amma as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa fadluha 'azimun wa naf'uha fid dunya wal akhirah lil mukthirin minha katsir. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fanahika bima nasallahu 'alaihim fi hadhihi al-ayah tashrifan li nabiyhi wa ta'dhiman وحثا لعباده المؤمنين على الصلاة والتسليم عليه وتحريضا. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. قال بعض العلماء المحققين رحمه الله لو صلى الله على العبد في طول عمره مرة واحدة lakafahu dzalika syarafan wa karamatan fakaifa bi'ashri salawat ala kulli salatin yusalliha al-muslim ala nabiyhi. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan tentang bab fadlus salata ala nabi, keutamaan salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa fadluha azim. Dan adapun salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah keutamaannya itu sangat besar. Wa naf'uha fid dunya wal akhirah lil mukthirina minha katsir. Dan adapun manfaat dari salawat yang dibacakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan memberikan manfaat di dunia sampai nanti di akhirat bagi orang-orang yang senantiasa memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, salawatlah atas Nabi Muhammad
dan kirimkanlah salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini itu sudah menunjukkan begitu mulianya, begitu tingginya derajat Nabi Muhammad, sehingga apapun yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad maka akan menjadi mulia. Sesuatu yang hina bisa menjadi mulia ketika disandarkan kepada Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang rendah akan menjadi istimewa ketika disandarkan kepada Nabi. Salah satu contoh sandal. Sandal itu letaknya di bawah, ya, buat telapak kaki, ya, buat telapak kaki. Harganya pun murah. Kalau sandal jepit sepasang 10.000. Sandal jepit sepasang. Enggak bisa beli satu-satu. Kalau sandal harus beli sepasang, kanan dan kiri. Tidak bisa beli cuma sebelah kiri aja. Sandal rendah. Tetapi ketika sandal tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad, maka sandal itu jadi mulia. Sandal yang pernah menempel di kaki Nabi Muhammad jadi mulia. Bahkan sandal tersebut pernah bersama Nabi Muhammad SAW ketika beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Sandal beliau ikut. Beda dengan sandal Nabi Musa. Ya. Sandal Nabi Muhammad beda dengan sandal Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam ketika meminta kepada Allah ingin berjumpa dengan Allah, Allah perintahkan untuk naik ke gunung Tursina, bukit Tursina. Tapi ketika Nabi Musa mau naik ke bukit Tursina, apa kata Allah? Ikhla'na alaika ya Musa, fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sebelum Musa alaihissalam mau naik ke bukit Tursina, Allah perintahkan ikhla'na alaik ya Musa, lepas kedua sandalmu wahai Musa, fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena engkau berada di tempat yang mulia. Nabi Musa disuruh lepas. Tapi Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, ya, sandal beliau pun tidak diizinkan untuk dilepas. Sampai sandal Nabi pun ikut berjumpa dengan Allah. Sehingga ulama mengatakan kemuliaan sandal Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari dunia dan seisinya. Ya, baru sandal. Ya. Sandal Nabi lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Nah, itu sandal Nabi, gambarnya terompah. Ya. Terompah. Berbeda dengan sandal kita, apalagi sandal kayak kita. Nabi Musa aja mau naik bukit, sandalnya suruh lepas. Ya. Makanya di antara kita tidak ada yang berani masuk masjid pakai sandal. Ya, ada tempatnya di luar. Tidak boleh masuk ke dalam. Ngotorin masjid. Dan itulah kemuliaan yang Allah tunjukkan kepada dunia beserta isinya tentang kemuliaan Nabi Muhammad.
Setiap nabi punya umat, tapi yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan berkat Nabi Muhammad, kita semua ini jadi umat yang paling istimewa. Karena kita ini disandingkan kepada Nabi Muhammad, jadi mulia. Sehingga solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW itu akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada orang yang membaca di dunia dan nanti di akhirat. Kalau solawat Allah yang perintahkan langsung dan Allah pun yang mengerjakannya. Beda dengan solat. Allah nyuruh solat tapi Allah tidak solat. Allah nyuruh zakat, Allah tidak zakat. Nyuruh haji tapi Allah tidak haji. Tapi ketika nyuruh solawat, Allah memulai dengan dirinya dulu solawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna ala nabi, solawat kepada Nabi Muhammad. Setelah Allah dan malaikatnya solawat kepada Nabi, baru Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau tidak ada iman tidak bisa solawat. Kata ulama, solawat ini amalan yang paling mudah. Ya, amalan yang paling mudah. Tapi yahtaj ila taufik. Solawat walaupun mudah, gampang, tapi memerlukan taufik dari Allah. Tidak semua orang yang beriman bisa mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Tidak semua orang. Pilihan. Sehingga ada ulama yang mengatakan adimis salata ala Nabi Muhammadi. Dawamkan salawat atas Nabi Muhammad. Istiqomahkan salawat atas Nabi Muhammad. Jangan kada ingat dengan Nabi. Jangan kada ingat. Ingat terus dengan Nabi Muhammad supaya Nabi ingat dengan kita. Ya. Dawamkan salawat untuk Nabi Muhammad. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Diterimanya amalan salawat itu pasti. Ya, dibaca dalam keadaan apapun. Diterima Allah. Ya, kayak apapun kita baca, niat kayak apapun baca sholawat, diterima Allah. Ya. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal kita selain sholawat, bainal qabuli wa raddiha. Antara diterima dan ditolak Allah. Ya. Illa salata ala Nabi Muhammadi, kecuali amalan solawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima. Amalan solat tidak ada yang tahu diterima atau tidak, tapi harus husnudzan, sangka baik kepada Allah, dan kita yakin amal tersebut diterima. Amal solat, amal puasa, haji, umroh, ya, dan amalan-amalan yang lain itu ketika kita berniat, di akhir niat tersebut ada kalimat lillahi ta'ala. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Salat subuh itu harus karena Allah, bukan karena si fulan, bukan karena si fulan. Harus lillahi ta'ala. Ketika niatnya bukan karena Allah, niatnya mencari pujian, mencari nama, biar dapat sanjungan, maka sholatnya ditolak. Puasa, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala lagi. Ada lillahi ta'alanya. Puasa itu harus karena Allah.
haji dan umrah. Bahkan ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah lillah, karena Allah, bukan cari nama. Ya, kalau cari nama itu manusia rugi tuh. Duit sudah banyak keluar. Ya lah. Ya, haji berapa tulak haji? Berapa tulak haji? Berapa? Berapa guru? 38. Itu haji biasa. Berapa tahun nunggunya? 20-an. 20 tahun. Ya. 20 tahun. Kalau umurnya sudah 60, 50-50 harapannya. Ya, enggak. Jadi harapan bisa haji itu ya ketika umur 20, 25. Ya, langsung setor. Umur 20 tahun yang akan datang 40. Ada. Kalau umurnya 25 berarti 45. Umurnya 30 lebih dari 20. Ada. Ongkosnya sudah mahal, tapi ketika niatnya sudah bukan karena Allah, ya, untuk pamer. Ya, untuk pamer. Maka tidak diterima oleh Allah. Segala macam amal ibadah, ya, selain sholawat kepada Nabi Muhammad, bainal qabuli wa raddiha. Qabuli wa raddiha itu artinya masih gentayangan. Masih gentayangan. Antara diterima atau tidak. Para malaikat yang ditugaskan oleh Allah cuma membawa amal. Malaikat tidak ngurus orang mau beramal tadi riya ke apa. Itu malaikat tidak ada urusan. Dibawanya amal itu diserahkannya kepada Allah. Dan Allah yang mengetahui. Tapi ketika sholawat kepada Nabi besar Muhammad, dalam keadaan apapun dibaca maka diterima Allah. Baca sholawat dalam keadaan riya, cari pujian manusia, diterima Allah. Dalam keadaan sombong, ya, atau ngasih tahu ke kawanannya, ulun sholawat sama Nabi sehari, tahulah pian 500 kali, ya, bepada sama kawannya. Ajar kawannya sombongnya piannya, tetap diterima Allah. Ya. Kenapa bisa diterima oleh Allah? Karena yang dipandang oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Hebatnya sholawat kepada baginda Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya beliau berkata, man shalla alayya wahidatan, siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali aja solawat, sallallahu alaihi asyrah, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Satu kali solawat Allah balas 10. Ya. Sebagian ulama mengatakan, lau sallallahu alal abdi fi tuli umrihi marratan wahidatan. Kalau seandainya Allah bersolawat kepada hambanya hanya satu kali seumur hidupnya, ya, kita baca solawat kepada Nabi Muhammad, dibalas 10 oleh Allah. Kalaupun kata ulama dibalas Allah hanya 1, ya, sepanjang hidupnya, maka itu merupakan suatu kecukupan. Lakafahu dzalika syarafan wa karamatan. Itu sudah cukup bagi si hamba tersebut. Ya, satu solawat yang dibalas oleh Allah itu sudah cukup bagi si hamba.
Apalagi mereka yang selalu menghabiskan waktunya sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Kalau ulama-ulama kita sholawat, ulama-ulama kita hebat-hebat. Ada di antara mereka sekali duduk 15.000. 15.000. Nah, kita 15 kali aja koler. Ulama kita 15.000 kali. Ya. Bahkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau pernah mengatakan, ya, kalau seandainya waktu yang aku miliki ini, ya, beliau bagi waktunya itu ada untuk zikir kepada Allah, ada untuk sholawat. Kalau seandainya waktu ini, ya, aku tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh semua waktu tersebut akan aku habiskan untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Ada di antara mereka 15.000 kali, 10 kali, 10.000 kali, 5.000. Kita tidak bisa kayak mereka. Ya, paling tidak niru mereka walaupun sedikit. Tasyabbahu bil kiram, tirulah orang-orang mulia. Illam takunu mithlahum, jika kalian tidak mampu menjadi seperti mereka. Orang-orang soleh, orang-orang mulia itu ditiru. Apa kebiasaan mereka? Diikuti. Ya. Jika kita tidak mampu seperti mereka, mereka baca 15.000 kali, enggak bisa kita. Banyak gawian, sibuk, ya, belum istirahatnya. Tidak bisa kita 15.000 kali, minimal niru mereka. Apa yang ditiru 15-nya aja. Mereka 15.000, kita 15 kali. Ada nirunya. Inna tasyabbuha bil kirami falahun. Karena meniru, mencontoh orang-orang mulia akan membawa keberuntungan. Ya, membawa keberuntungan. Orang soleh baca sholawat, ikuti. Ya, orang-orang soleh bahari sholat malam, ikuti. Ya. Mereka sholat malam ada yang 100 rakaat, ya, 200 rakaat. Kita tidak bisa 202 rakaat barang. Bangun malam, sholat tahajud 2 rakaat, habisnya guring lagi. Niru mereka. Mereka baca Quran. Ada yang sehari semalam 8 kali hatam. Ya. Ada yang diantara mereka baca Quran di sholat malam. Sholat malamnya cuma 2 rakaat, tapi hatam. Sholatnya baca Quran. Rakaat pertama hatam Quran. Ya. Sholat malam cuma 2 rakaat, tapi di rakaat pertama hatam Quran. Di rakaat kedua baca kulhu 1000 kali. Coba kalau zaman kita ada imam yang kayak itu. Sunyi masjid. Ya, sunyi. Ya. Rakaat pertama baca Quran sampai hatam itu berapa lama tuh? Ya, kaki kita nih udah apa namanya itu? Kada tahan lagi. Ya enggak. Sampai seperti itunya para ulama-ulama kita, karena mereka itu sudah merasakan kelezatan ibadah, kelezatan ketika membaca Al-Quran. Ada yang 8 kali hatam. Ada yang selama bulan Ramadan 60 kali hatam. Imam Syafi'i. Ya, kalau sudah masuk Ramadan hatamnya 60 kali. Ya. 60 kali itu berarti sehari 2 kali hatam.
Bisa lah kita kayak itu? Enggak bisa. Ya, enggak usah sehari hatam. Ya. 30 hari itu belum tentu hatam. 30 hari Ramadan itu belum tentu. Ya. Ada di antara kita yang tahun kemarin Ramadan, oh semangat baca Quran. Sampai sekarang belum hatam. Masih ada sisa. Padahal di awal-awalnya, wah semangatnya. Ya, semangat. Tapi enggak hatam juga. Ya enggak ada yang tanggung, tinggal 5 juz lagi ya udah. Habis Ramadan selesai, masuk Idul Fitri nyesal. Ya Allah, apalah enggak dihatam. Ya itu. Al-waqtu kasaib. Waktu itu seperti pedang. Illam tagta'hu gata'ak. Bila engkau tidak gunakan, tidak engkau potong itu waktu, maka ia akan memotongmu. Ya, waktu ini cepat, apalagi akhir zaman nih, perasaan majelis baru kemarin, udah ketemu lagi, cepat. Kata Rasulullah akan datang suatu zaman, ya, yang mana waktu ini cepatnya itu luar biasa. Setahun tuh kayak 1 bulan. 1 bulan kayak sehari. 1 bulan tuh kayak 1 hari. 1 hari kayak 1 jam. Cepat benar. Kalau waktu itu tidak digunakan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, habis kita. Cepat nah. Umur nambah terus. 30, 31, 32. Happy birthday. Mabruk apla mabruk, selamat ulang tahun, mudahan panjang umur. Ya. Ulang tahun tuh panjang umur apa berkurang umur? Hah? Panjang umur apa berkurang? Berkurang. Lain panjang umur. Ya. Umpamanya jatah umurnya di dunia 50 tahun. Nah, umurnya sudah 43. Ulang tahun, panjang umurnya. Masuk 43 berarti jatahnya 7 tahun lagi. Ya. Tahun depannya ulang tahun lagi 44, berkurang lagi dah. Ya. Tapi di situ doanya itu untuk memberikan agar umur tersebut menjadi berkah. Makanya ulama-ulama kita umur mereka itu walaupun pendek-pendek tapi berkahnya itu luar biasa. Makanya kata Rasulullah, orang yang paling baik adalah orang yang ketika Allah beri umur panjang dan amalnya pun tambah baik. Itu sebaik-baik manusia, bertambah umur, tambah baik. Amalnya itu tambah berubah, tambah semangat. Fakaifa bi asyri sholawat ala kulli salatin yusalliha al-muslim ala nabiyhi. Maka jika seandainya 1 sholawat saja dibalas oleh Allah 10 kali. Ya. Jika 1 sholawat dibalas oleh Allah hanya 1 kali, maka itu sudah cukup. Bagaimana kalau seandainya sholawat tersebut dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat ini luar biasa. Ya. Dalil tentang keutamaan sholat itu banyak, sholawat itu banyak. Dalil tentang keutamaan sholawat. Sholat, kemudian khutbah Jumat. Kalau lupa baca sholawat, kayak apa? Sholat, lupa sholawat, salah? Enggak sah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah kan tak? Tidak sah. Solawatnya tinggal. Khutbah Jumat. Ya. Khutbah Jumat lupa sholawat khutibnya.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Sholawatnya lupa. Baik khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Lupa dia sholawat. Ya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Selesai doa turun. Baru ingat, ya Allah, sholawat lupa. Naik lagi ke atas. Khotib tadi langsung naik lagi. Kalau enggak mau naik lagi suruh bulik. Ya. Khutbah jangan main-main. Ya enggak. Annal khutbata makanar rak'atain. Itu sering dibaca. Ya, ketika sebelum sholat, sebelum khutib naik itu kan dibaca. Annal khutbata fiha makanar rak'atain. Ya, khutbah Jumat itu menempati 2 rakaat sholat Jumat. Zuhur itu kan 4. Karena hari Jumat jadi 2. Duanya apa? Rukun khutbah tadi. Khutbahnya 2 kali. Makanya kita yang hadir sholat Jumat, ya enggak, itu sangat ditekankan untuk mendengar. Khutib itu didengari. Ya enggak, didengar. Nah, di apa namanya, bahasa Banjar itu, diitihi lah, liatin. Begitu khutib mulai, ya apa namanya itu, Bilal ya, Bilal. Nah, Bilal itu ketika terakhir kalimatnya apa itu? Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Duduk si Bilal tuh mulai liatin tuh si khotib tuh. Ya. Dengari. Karena sahnya sholat Jumat ada di tangan si khotib. Ya. Ketinggalan 1 rukun tidak sah. Ya, ingatnya di bawah, suruh naik lagi ke atas. Ya enggak. Hah? Nah, iya. Lupa doa Allah maghfir. Ya, saking kenikmatan berdoa tadi panjang. Ya enggak. Khutbah kedua tadi. Habis baca sholawat Ibrahimiyah, fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadhalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Ya, kenikmatan berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wah, panjang lebar, macam-macam doa dibacanya. Allahumma hdina fi man hadait. Habisnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Innallaha ya'murukum bis-salas wa yanhaakum 'anil salas. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala mihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Kimi sholah, kata si imam. Nanti dulu kimi sholah. Naik lagi pian lupa Allah maghfir. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Rukun khutbah. Janganlah. Jadi rukun khutbah itu alhamdulillah di dalam 2 khutbah. Dua-duanya harus ada alhamdulillah. Yang kedua, as-salatu 'alan nabiyyi fihima. Salawat kepada Nabi Muhammad di 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Yang ketiga, wal wasiyatu bittaqwa. Wasiat bertakwa di 2 khutbah. Yang keempat, wa qiraatul Quran fi ihdahuma. Di salah satu dari 2 khutbah. Baca ayat Quran, terserah dipilih khutbah pertama atau khutbah kedua. Yang terakhir, wa du'a lil muslimina. Terlupa, enggak sah. Ya enggak. Makanya khutbah Jumat ini kalau kepanjangan,
kadang-kadang lupa diri. Ya, lupa diri. Ya, khutbah Jumat itu sunnahnya pendek. Jangan panjang-panjang. Ya, yang sunnah panjang itu sholatnya. Ya. Sholatnya yang dipanjangin. Ini khutbahnya panjang bener. 15 menit. Belum selesai juga. 20 menit. Belum selesai juga. Ya. Sampai 25 menit. Ngantuk dah. Ya. Turun ke bawah. Sholatnya inna atau inna dibaca. Salah. Ya. Itu di zaman Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Yang makam beliau itu di Ampel kalau nggak salah. Makam Ampel tuh. Ada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Beliau ketika sholat Jumat, ini di Mekah nih. Di Mekah. Ya. Di satu masjid, bukan di Masjidil Haramnya, di satu masjid sholat Jumat. Pas lagi beliau dengar khutbah tadi, ini si khutibnya, khutbahnya panjang bener. Panjang. Nabi Muhammad marah. Beliau berdiri, khutib langsung tempelengnya. Tempelengnya khutib. Engkau telah menyelisihi sunnah Nabi Muhammad. Ya, khutbah itu sunnahnya pendek. Ya, enggak. Yang panjang itu sholat. Ya, enggak. Khutbah pendek-pendek, sholatnya tadi. Suratnya sabbihis. Rakaat kedua, hal ataka. Ya, enggak. Ini kadang-kadang khutbahnya terlalu kepanjangan. Sehingga si imam tadi ketika sholat ngerasa enggak enak kalau baca surat panjang. Ah udahlah, wadduha aja dah. Salah tuh. Ya, khutbah pendek-pendek aja. Jangan terlalu panjang. Karena sholat Jumat itu yang datang nih bukan orang kampung semua. Orang nih punya kesibukan. Ya enggak? Mungkin ada di antara yang sholat tadi menghadiri sholat Jumat ada orang yang keluarganya sakit. Ya, selajur lewat masjid mampir aja dah sholat di sini aja dah. Ya, kalau langsung jalan nanti tidak sempat. Mampir aja kah ke Al-Falah. Ya, mamanya sakit. Ya, ikutlah sholat. Ngelihat khutibnya panjang. Nah ini bulik tidak enak. Ya enggak. Belum selesai sholat Jumat. Nah, tahunya dapat kabar, meninggal mamanya. Gara-gara siapa tuh? Khutib kepanjangan. Coba kalau khutib tadi singkat, mungkin dia sempat nemuin orang tua. Makanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, idza amma ahadakumun nas, bila kalian mengimami suatu kaum, ya, fal yukhaffif, maka hendaklah diringankan. Diringankan, sholatnya itu diringankan. Artinya jangan terlalu lama sholatnya. Kecuali hari-hari yang memang sunnahkan Nabi Muhammad. Hari Jumat baca surat sejadah. Ya, rakaat kedua baca surat Al-Insan. Itu memang sunnah. Ya, enggak. Jadi yang hadir umpamanya kayak Masjid Al-Falah ini, ya, baca surat sajadah, rakaat kedua Al-Insan. Kita sebagai jamaah enggak boleh komplain. Enggak. Walaupun umpamanya sebagian masjid ada yang enggak baca. Tapi di sini alhamdulillah sunnah itu. Ya. Bahkan itu walaupun kita sholatnya sendirian. Hari Jumat, sholat subuh sendirian. Tetap sunnah baca surat sajadah tadi. Ya. Jadi bila kalian mengimami suatu kaum kata Nabi Muhammad maka ringankan. Fa inna fihi mus-shaghir wal kabir. Karena di dalam jamaah itu yang ikut sholat tadi di situ ada orang tua, ada kanak-kanakan. Ada orang tua, ada kekanakan. Seperti sholat maghrib. Ya enggak, suratnya yang ringan-ringan, yang pendek-pendek. Ya enggak. Ya kuliah ayyuhal kafirun, enggak apa-apa. Rakaat kedua kulhu. Ya enggak.
Isyaknya yang agak terpanjang sedikit, tapi jangan terlalu panjang. Ya, at-takasur kah, al-humazah. Ya, jangan maghrib dibaca amma yatasaalun. Ya, maghrib baca amma yatasaalun. Ulun pernah, ya enggak, pernah bulik acara, badan sudah capek. Ya, perjalanan jauh, mampir ke masjid, apa itu, Handil Bakti itu. Masjid yang besar itu. Masjid apa? Haji apa namanya? Hah? Iya, Handil Bakti yang blok kiri itu. Masjid yang Handil Bakti ya? Handil Bakti. Ada yang sebelah, kalau kita jalan sebelah kiri itu masjid besar tuh. Haji apa namanya lah? Ya Masjid Haji itulah. Besar tuh. Jadi nyampe ke masjid tadi maghrib. Jarulun kita stop masjid aja, sholat maghrib di masjid aja. Betul. Masuklah. Ambil wudhu, komat dah. Wudhu ini belum selesai. Komat selesai, kita berwudhu, imam mulai, Allahu Akbar. Wah, nadanya kayak di Mekah tuh. Nada suaranya kayak Mekah, enak bener. Ya, kayak imam-imam Sudes. Enak. Masih ngambil wudhu ini belum selesai. Naik ke masjid itu kan lumayan, tangganya banyak. Badan udah capek. Mata udah ngantuk. Selesai baca Fatihah, si imamnya, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. An-Naba dibacanya. Ulun kada jadi masuk. Udah jadi. Bubulik turun ke bawah. Aduh. Mata sudah enggak berat, mata udah enggak kuat lagi sudah. Yang kawanan nih, Beb, kayak apa nih, Beb? Amma yatasaalun dibacanya. Ya udah, tunggu bentar. Lihat rakaat kedua tuh. Jadi duduk, masih duduk. Jadi daripada sholat nih hati nih apa namanya tuh, sangkal. Tunggu aja. Rakaat pertama dah. Diri rakaat kedua. Selesai baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. An-nazi'at pulang dibacanya. Amma yatasaalun itu panjang. Ya. Rakaat kedua an-nazi'at itu panjang juga. Enggak jadi ulun ikut berjamaah di situ. Nanti selesaiin mereka sholat, kita sholat baru. Hah? Siapa imamnya, Beb? Ulun aja. Allahu Akbar. Inna atau inna ulun baca. Rakaat kedua kulhu. Ya, badan capek sudah. Ya, nah, jadi harus apa? Melihat situasi. Ya, melihat apa namanya situasi tadi. Ya, kadang-kadang ya, ada orang kan yang apa namanya, yang punya kesibukan tadi, nah, ya. Tapi ketika tempat tadi memang sudah terbiasa membaca surat-surat panjang itu, ngelihat keadaan tempat. Kalau orang-orang sekitar itu memang hobinya surat-surat panjang, baca. Tapi kalau maghrib tetap sunnah apa ayat pendek. Ya. Tapi kalau tempat tadi tidak terbiasa, tidak terbiasa dengar surat-surat panjang, jangan mentang-mentang kita nih guru, mentang-mentang kita nih banyak hafal ayat Quran, timbul dibaca surat panjang, orang tidak senang. Ya enggak, berapa banyak orang yang mau sholat ketika ngelihat, nah si bulan ini panjang kalau jadi imamnya, karena jadi ulik lagi, ya apalagi bulan puasa, ya enggak, bulan puasa, ya kalau imam tadi baca ayat panjang-panjang sunyi, ya enggak, masjid musola itu sunyi, ayat-ayat panjang yang dibaca, kelawasan aja berkurang jemaahnya. 10 pertama Ramadan rame, ya, sampai pasang tenda Ramadan. Kalau di klien-klien tuh bulan Ramadan, musolanya tuh di terasnya pasang tenda. Jamaahnya banyak. Tapi cuma 10 pertama. 10 pertengahan
tinggal tendanya aja. Tendanya aja, orangnya enggak ada lagi. Ya, sampai jalan ditutup, ada tulisan, maaf, jalan ditutup. Sedang ada kegiatan ibadah. Lihat ya 10 pertama aja. 10 pertengahan hilang orangnya. 10 terakhir bukan cuma di luar yang hilang. Yang di dalamnya kurang. Itu tinggal wali-wali aja yang di dalam. Ya. Nah, itu kan namanya apa namanya? Perbedaan. Kalau Nabi Muhammad di 10 terakhir itu tambah semangat. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa ya, memberikan kita kemudahan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat solawat tersebut Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin.